Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Fisa Radita Trijayani Putri. Saya adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di video ini, aku akan membahas tentang pengambilan keputusan strategis dan analisis mikro atau lingkungan industri organisasi. Yang pertama adalah keputusan strategis. Di sini aku akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, tahapan, faktor-faktor, contoh, dan tantangannya. Mengambil keputusan strategis adalah proses menentukan arah jangka panjang yang akan diambil oleh organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan strategis bisa berdampak besar pada keberhasilan jangka panjang dan mencakup berbagai aspek organisasi. Selanjutnya ada keputusan strategis, yaitu suatu keputusan yang diambil oleh manajemen puncak dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan arah dan tujuan jangka panjang organisasi tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri keputusan strategis. Ada 4. Yang pertama adalah jangka panjang. Biasanya berfokus pada tujuan jangka panjang seperti 5 tahun atau lebih. Tujuannya untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis dalam waktu yang lama, bukan hanya pencapaian dalam waktu dekat. Yang kedua, ada dampak besar, yaitu mempengaruhi banyak aspek bisnis seperti struktur organisasi, sumber daya, produk, dan pasar. Dampaknya dapat dilihat pada perubahan arah bisnis, pertumbuhan, atau posisi perusahaan dalam industri. Yang ketiga, melibatkan ketidakpastian. Terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait dengan hasilnya, karena keputusan strategis dibuat untuk jangka panjang dan melibatkan banyak faktor eksternal. Yang terakhir adalah memerlukan sumber daya yang besar. Untuk ekspansi pasar, memerlukan perencanaan dan sumber daya yang signifikan. Seringkali membutuhkan investasi yang besar, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun waktu. Kemudian ada tahapan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi terkait dan melakukan analisis yang mendalam, bisa berupa data internal maupun eksternal. Kemudian terdapat beberapa keputusan alternatif yang mungkin dapat dikembangkan. Yang keempat, setelah dikembangkan, evaluasi setiap alternatif dari segi keuntungan, kerugian, dan risiko dengan memperhatikan jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan yang telah diambil, melibatkan penyusunan rencana aksi yang spesifik. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap hasil dari keputusan yang diambil. Jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, langkah korektif perlu diambil. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, lingkungan eksternal, seperti perubahan dalam regulasi, ekonomi global, teknologi, dan kompetisi di pasar sangat mempengaruhi keputusan strategis. Selanjutnya, budaya organisasi, nilai-nilai keyakinan, dan norma yang berlaku dalam organisasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya sumber daya, yaitu ketersediaan sumber daya baik finansial, manusia, maupun teknologi juga menjadi pertimbangan penting. Dan yang terakhir, pemangku kepentingan. Pendapat dan kepentingan dari pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, dan pelanggan perlu dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Contohnya, Samsung merupakan perusahaan smartphone besar yang ingin ekspansi pasar internasional. Dengan memasuki pasar baru, Samsung bisa meningkatkan volume penjualan globalnya. Samsung melihat ada potensi besar dalam pasar negara berkembang seperti Indonesia dan India karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Artinya adalah Samsung memiliki strategi bisnis yang jelas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memasuki pasar negara berkembang, Samsung tidak hanya dapat meningkatkan volume penjualan global, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar di industri smartphone. Tantangan dalam pengambilan keputusan strategis.
Dalam pengambilan keputusan strategis, seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian masa depan, resistensi terhadap perubahan, kompleksitas masalah. Oke, ini penjelasannya. Ketidakpastian masa depan, perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Perubahan besar seringkali menghadapi resistensi dari internal organisasi. Nah, yang ketiga, kompleksitas masalah. Masalah strategis seringkali bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga membutuhkan analisis yang menyeluruh. Kenapa sih keputusan strategis itu penting? Karena untuk menentukan arah jangka panjang, tanpa keputusan strategis yang tepat, organisasi berisiko gagal bersaing di pasar yang dinamis. Dengan memahami proses dan pentingnya pengambilan keputusan strategis, manajemen dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi organisasi di masa depan. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang analisis mikro lingkungan industri organisasi. Akan membahas pengertiannya, tujuan, model, faktor-faktor, implementasi, manfaat, dan kesimpulannya. Analisis mikro atau lingkungan industri perusahaan adalah proses evaluasi faktor yang berada di dalam industri di mana suatu perusahaan beroperasi. Analisis ini penting untuk menentukan bagaimana perusahaan dapat berkompetensi secara efektif dan dalam industrinya. Nah, pengertian analisis mikro atau analisis lingkungan industri adalah kajian mendalam terhadap faktor yang langsung mempengaruhi operasi perusahaan di dalam industri tertentu. Analisis mikro lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi persaingan di dalam industri dan bagaimana perusahaan dapat mengambil keuntungan atau mengatasi tantangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi kompetitif, mengidentifikasi peluang, mengidentifikasi ancaman, menilai kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir mengembangkan strategi. Model yang digunakan dalam analisis lingkungan industri. Model yang paling terkenal adalah Porter Five Forces atau lima kekuatan Porter yang memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi struktur industri dan tingkat persaingan, yaitu meliputi ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk pengganti, dan persaingan antara pesaing. Faktor-faktor dalam analisis lingkungan industri. Analisis mikro dapat mencakup evaluasi lebih lanjut dari faktor lain yang mempengaruhi lingkungan industri. Di antaranya, identifikasi masalah atau peluang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Teknologi. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru akan lebih unggul dibandingkan yang tidak. Yang ketiga, menilai strategi pesaing seperti kekuatan, kelemahan, serta bagaimana mereka berusaha untuk memenangkan pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah regulasi pemerintah. Perusahaan perlu beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku agar tetap kompetitif dan menghindari sanksi yang ada. Kemudian ada implementasi analisis mikro dalam pengambilan keputusan, yaitu mengembangkan strategi pemasaran, menciptakan keunggulan kompetitif, memitigasi risiko, dan mengoptimalkan sumber daya. Manfaat analisis mikro atau lingkungan industri adalah menentukan posisi perusahaan untuk mengidentifikasikan peluang, meningkatkan daya saing, dan mengurangi resiko. Kesimpulannya, analisis mikro atau lingkungan industri memberikan wawasan yang sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dinamika pasar dan persaingan di dalam industri. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi industri, analisis ini juga membantu dalam merumuskan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan di pasar. Sekian video pembahasan materi ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pendapat dan kepentingan